jauh-jauh. Salah satu daerah penyuplai ikan, kepiting, dan udang ke Jakarta adalah Bekasi, tepatnya di Kecamatan Muara Gembong. Daerah yang berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta ini adalah lokasi favorit pemancing sekitar Bekasi. Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, namun tidak semuanya melaut atau memiliki tambak. Ada juga yang mendapatkan penghasilannya dari mencari belut, seperti yang dilakukan Pak Yono dan kawan-kawannya. Kalau dia airnya naik berarti kita lagi mancing belut, cuma tekniknya berbeda. Biasanya mancing belut yang dikenal itu menggunakan line atau tali yang diikatkan ke mata kail, dan kita biasanya diputar-putar atau yang dikenal dengan ngurak belut. Tapi yang kali ini beda nih. Ini menggunakan batang bambu yang ditipiskan dan mata kailnya dibuat dari kawat tanpa ruit. Yang membedakan lagi, sesudah kita menemukan lubang belut, itu hanya dimasukkan tidak lebih dari 5 cm dan digoyang-goyangkan oleh jari. Teknik mancing belut dengan bambu ini biasa disebut ngicak oleh Pak Yono dan warga sekitar. Umpannya berupa udang dan dilakukan pada lumpur rawa berair asin di sekitar PLTG Muara. Perburuan belut ini memang menunggu pasang surutnya air, karena waktu dia surut, lubang-lubangnya itu kelihatan dari airnya. Sini rekannya, sini coba saya lihat sini. Sini lagi, cari lagi. Dia lepas. Waktu terbaik untuk menaikkan belut adalah sekitar pukul 15 hingga 16. Karena saat itulah waktunya lindung. Sebutan lain, hewan air berbentuk seperti ular ini biasa mencari makan. Belut tambak atau belut air asin ini, secara fisik kalau kita lihat bentuk kepalanya sama yang di sawah. Yang membedakan ekornya. Ekornya dia berevolusi membentuk sirip untuk berenang. Apabila air pasang, dia berenang di dalam air. Seperti ular. Coba lihat. Belut sangat jarang dijumpai berkeliaran. Mereka cenderung lebih menyukai bersembunyi di lubang dalam lumpur. Coba lihat tuh, sangat unik. Nah, yang namanya perburuan belut khususnya itu tidak harus pas airnya surut. Di saat air pasang pun masih bisa berburu, cuma caranya beda dari yang mancing. Ini ngerogoh, tapi di sini biasanya disebut dengan ngicak. Yuk kita lihat gimana caranya. Menangkap belut pada waktu siang dirasakan lebih nyaman oleh Pak Muhammad dan Pak Rinan. Karena lokasi pencarian terang dan tidak sulit membedakan mana lubang belut atau kepiting. Walaupun terlihat mudah, namun menangkap belut dengan tangan kosong memiliki kesulitannya tersendiri. gagal. Keren banget, keren. Dengan waktu yang nggak gitu lama, satu masyarakat biasanya bisa dapat 5-10 kilo. Banyak banget. Dapat lagi. Seru sekali. Seru banget. Ya. Pengalaman lebih dari 10 tahun menangkap belut dengan tangan kosong membuat pekerjaan sukar ini terlihat seperti anak-anak yang sedang bermain-main di air saja. Bagian tubuh belut mengeluarkan lendir yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Jika tidak terbiasa memegangnya,
belut dengan mudah akan lolos dari genggaman. Yang perlu diperhatikan dalam menangkap belut adalah penentuan awal apakah benar itu lubang yang dimaksud. Jangan sekali-kali memasukkan jari ke dalam lubang, kecuali yakin itu adalah lubang belut atau didampingi oleh orang yang berpengalaman di bidangnya. Di Jepang, daging belut adalah salah satu bahan makanan yang sangat digemari penduduknya dengan sajian kuliner andalannya unagi. Di Indonesia, hidangan berbahan dasar daging belut kurang diminati. Hanya di beberapa daerah saja yang memanfaatkannya menjadi kuliner khas. Daging belut memiliki kandungan protein tinggi yang berguna untuk membangun kembali sel-sel yang rusak. Selain itu, kandungan fosfornya juga berguna untuk membantu kalsium membentuk massa tulang sehingga tulang tidak keropos. Nah, ini dia yang dipepes. Warnanya sih cerah banget. Cuma karena saya hobi pedas, saya mau nitip cabai rawit, Mak, ya. Di bungkusannya dikasih cabai rawit utuh. Dengan kandungan kalori yang lebih tinggi dibandingkan daging sapi, maka olahan berbahan daging belut dipercaya dapat meningkatkan stamina. Tidak kalah penting, kandungan zat besinya yang cukup banyak sehingga dapat mencegah anemia. Sebenarnya banyak olahan kuliner yang bisa dibuat dengan bahan dasar daging belut. Tinggal tergantung selera dan kreativitas dalam memadu padankan bumbu sehingga tercipta hidangan yang nikmat dan menggugah selera. Ya, bumbu udah siap. Sebelum kita masukkan belutnya, kita kasih potongan irisan cabai. Belut goreng telur asin ala file fishing siap disajikan. Ini berkeren.